itu nanti isinya sebenarnya angka-angka. Nanti angka-angka itu yang jadi kumpulan itu di-arrange sedemikian rupa belajar dari data, dari input, kemudian menghasilkan output, dia di-train, kemudian based on dia train itu dia keluar model. Nah, setelah keluar model itu dia bisa memprediksi dengan tingkat akurasi sekian persen bahwa misalnya based on data yang dia belajar itu akan jadi apa. Nah, itu deep learning gitu kan. Nah, hal-hal yang banyak kita dengar sekarang ini itu sebenarnya jadi turunan dari ini. Jadi deep learning ya. Saya sekilas saja ini slide kedua, saya cuma punya 3 atau 4 slide. Ini slide kedua. Jadi dalam 10 tahun belakangan ini itu apa sih yang berkembang gitu kan. Ini lihat lebih ke arah secara teknis gitu kan. Jadi 3 tahun terakhir ini sebenarnya wah kalau kita lihat tuh jadi berbagai macam variasi nih di 10 tahun terakhir nih. Kita mungkin kalau yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia AI, deep learning, itu dengar tuh yang namanya AlexNet. Jadi AlexNet itu di tahun 2012 itu somehow menjadi titik tolak sebenarnya. Jadi perkembangan daripada deep learning yang kita tahu saat ini. Jadi waktu itu ada kayak semacam lomba gitu kan, terus ada dataset yang sangat besar, image namanya ImageNet gitu kan. Kalau nggak salah tuh waktu itu di-provide oleh Stanford, jadi dari kampus sebenarnya. Terus kemudian di-approach dengan jadi bagaimana mengolah data itu untuk melakukan klasifikasi. Jadi waktu itu klasifikasi cukup banyak tapi image ya. Oh ini flower, oh ini misalnya kursi and so on. Jadi cukup banyak kategorinya waktu itu. Dan waktu itu dunia akademis tuh melihat wah ini something yang memang bisa dikembangkan gitu kan. Jadi cukup berhasil waktu itu dan udah the rest is history gitu kan. Jadi artinya dari mulai di sini AlexNet ini 2012 itu sampai ke tahun 2013 di mana munculnya generative AI yang kita kenal sekarang lebih kita kenal wah ChatGPT canggih gitu kan. Ya sebenarnya wah ini 10 tahun terakhir yang berubah banyak nih di sini. Kalau kita lihat di sini tahun 2014 itu namanya ada yang namanya GAN, Generative Adversary Network. Itu cikal bakal tuh di sini. Kemudian di 2017 ada namanya Transformer. Nah, ini yang menjadi dasar menjadi Gen AI yang kita tahu sekarang. Sebenarnya yang namanya perkembangan yang sekarang itu nggak bisa dilepaskan dari sebelumnya. Yang namanya neural network yang deep learning sekarang ini itu di awalnya sudah jauh sekali. Ini 97 nih. Waktu itu Profesor Ian Legend dari NYU gitu kan, University di New York itu membuat satu algoritma untuk memproses data image. Kemudian sebenarnya sebelumnya itu ada namanya kayak single layer neural network perceptron itu tahun 1940-an. Jadi apa yang kita tahu sekarang itu udah lama sekali 80-an tahun. Cuma dengan waktu itu 2012 ini AlexNet ini dia berkembang gitu kan, dan memang ada aplikasinya kita bisa classify berbagai macam image dan dengan cukup tepat gitu kan. Jadi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Ini mulai jadi titik tolak nih. Nah, next-nya apa gitu? Kalau ini kan 10 tahun terakhir nih dari 2013 lah ke 2023 sekarang gitu kan. Mungkin banyak dari kita yang belum mengenal yang namanya QML. Jadi itu quantum machine learning. Itu sebenarnya komputer yang ada sekarang ini itu tuh istilahnya tuh classical computer. Jadi semua komputer tuh berbasis bit. Nah, next-nya itu ada lagi sedang dikembangkan namanya komputer berbasis quantum bits gitu kan. Jadi totally beda, sedang dikembangkan, diprediksi akan mulai ada aplikasinya di tahun 2030-an. Jadi 2030 sampai 2040 itu akan menjadi sangat exciting gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita di sini kenapa saya kasih panah di sini ke 2017. Jadi PhD pertama di quantum machine learning itu sudah ada mulai cewek di 2017. Dia sekarang harusnya dia stay di Afrika. Jadi 2017 PhD pertama di akademis itu sudah ada di quantum machine learning. Di machine learning, di deep learning itu biasanya itu kan kita sebenarnya kita nge-train satu model, kita satu model, kemudian setelah itu kita modify model itu. Nanti juga akan kita lihat tuh di cloud-nya seperti apa gitu kan. Bagaimana platformnya membantu untuk itu. Nah, itu namanya transfer learning. Jadi kita punya base model yang sudah mungkin di-train dibuat dengan sekian hari
sekian ratus jam, jadi kompleks sekali. Nah itu kita, kemudian untuk use case kita itu kita modify sedikit, itu kan transfer learning. Nah, UML itu biasanya sekarang ini, karena dia komputasinya masih belum sekompleks yang kita harapkan. Jadi quantum machine learning itu, jadi komputernya kuantum ya, beda ya. Itu dia melakukan, misalnya melakukan transfer learning, itu misalnya di last layer nih, di last layer dari neural network itu dia menggunakan kuantum gitu. Jadi dia melakukan, transfer learning, dia modify beberapa layer akhirnya biasanya di last layer itu dengan menggunakan kuantum. Jadi salah satunya. Kita juga dengar OpenAI, bilang bahwa Gen AI yang sekarang ini, ChatGPT and so on gitu, ChatGPT, DALL-E untuk images, GitHub Copilot untuk programmer gitu kan, macam-macam lah, Stable Diffusion. Jadi berbagai macam algoritma itu kan sampai, ini yang membuat, step-nya sekarang tuh adalah Gen AI. Next itu katanya akan ada interactive AI. Jadi kalau sekarang tuh kita berkomunikasi dengan AI, kita ngomong dengan AI, bahkan ada role baru yang muncul adalah prompt programmer gitu kan, yang di 2003 awal ini, itu jadi heboh tuh. Itu event tuh kayak kayak lebih heboh, wah role baru nih, event lebih heboh dari data scientist gitu kan. Nah itu prompt programmer, gimana prompt programming, gimana kita berkomunikasi dengan AI secara proper. Nah itu next itu katanya akan ada interactive AI. Tahun kapan? Nggak tahu, tapi itu katanya coming. Jadi AI-nya kita nggak hanya berkomunikasi dengan AI, tapi AI-nya bisa actually do something. Jadi ini saya coba rangkum dalam satu slide. Kemudian ini slide sebelum yang satu sebelum yang terakhir, supaya memberikan gambaran aja buat semua bahwa yang namanya AI itu sebenarnya adalah model secara umum ya, dengan berbagai macam. Dia misalnya bisa memproses image, bisa memproses teks, video. Video itu sebenarnya kan series of image, jadi sebenarnya basic image, kemudian video itu lebih gampang. Nah train itu dia pertama tuh dia di-train, yang namanya AI itu. AI itu saya ngomong base-nya deep learning ya tadi ya, jadi neural network. Itu dia di-train, kemudian di-deploy. Di-train ini kita mempersiapkan modelnya. Dia model itu apa? Basic-nya apa? Kalau kita lihat cuma file, kebanyakan aja file yang basically isinya apa? Angka-angka. Angka-angka yang sudah di-optimize berdasarkan satu pola tertentu gitu. Jadi kita train. Nah ini biasanya role-nya data scientist. Jadi data engineer menyiapkan data. Dia dari structure dari berbagai macam database, mungkin dari image, unstructured, kan dari macam-macam voice. Kemudian dia bisa di sini di cleansing, kemudian di load bisa mungkin ke satu data warehouse gitu kan, atau jadi ada satu repository, kemudian ya berdasarkan satu algoritma tertentu yang sebelum saya mention itu dia di train jadi machine learning model atau deep learning model. Ini biasanya satu file. Cuma kalau sekarang kalau kita ngomong ChatGPT atau apa itu file gede banget gitu kan. Gede banget dan nggak bisa di-run di satu komputer. Jadi di-run tuh bisa ratusan komputer gitu kan. Jadi gede banget dan butuh GPU. Kenapa butuh GPU? Karena base-nya itu dia memproses matriks. Makanya GPU itu heboh banget. Kalau kita melakukan misalnya training skala besar, itu susah banget tuh dapetin GPU. Tapi kalau misalnya kita training buat belajar, itu lebih simpel, cuma misalnya beberapa GPU selesai. Tapi kalau training yang memang actually lebih serius, itu kebutuhan GPU-nya besar. Kecuali tadi kita ada base model, kita train duluan, kemudian kita transfer learning. Nah itu lebih kecil. Nanti akan kita lihat di Cloudera gitu. Jadi setelah di-train, itu dia di-deploy. Nah, deploy itu kita sebutnya inference. Jadi menjalankan. Jadi setelah di-train, jadi something, jadi model. Jadi neuron tadi itu di dalam neural network itu sudah optimize, kemudian dia di-deploy. Nah, di-deploy tergantung nih, mungkin integrasi ke robot, integrasi ke drone, integrasi ke macam-macam. Termasuk misalnya ini yang sekarang kita mau bahas nih, large language model gitu kan. Jadi ini sebenarnya nanti kerjaannya apa? Oh kerjanya ini role nih machine learning engineer sama ya udah IT developer biasa gitu. Tapi saya itu integrasi ke operation. Ini slide saya terakhir. Basically kalau jadi kita sebenarnya di SWG di Sinergi Wahana bilang itu kita publish setiap 3 bulan. Jadi kita diskusi berbagai berbagai teknologi yang sedang ada dan juga yang coming gitu kan. Termasuk misalnya kita diskusi karena sekarang ini kita mix lagi kita diskusi tentang industri 4.0, terus kemudian edge computing, kemudian kita juga sempat discuss metaverse, kita sempat quantum